Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Keputusan untuk merantau ke daerah yang cukup jauh dari tanah kelahiran bukanlah hal mudah. Berbekal uang yang cukup, tekad untuk bertahan hidup pun menjadi fokus utama, termasuk mencari kos-kosan dengan harga terjangkau namun tetap layak huni. Tepat sehari sebelum keberangkatan, sebuah mimpi aneh muncul, berada di dalam gedung tua yang asing, gelap, dengan kondisi tembok yang rusak dan menghitam. Di sana terlihat beberapa orang berbincang, meskipun tidak jelas siapa mereka. Anehnya, mereka tanpa sadar akan keberadaan seseorang yang berdiri di dekat mereka. Mimpi itu dibiarkan berlalu begitu saja, dianggap sebagai hal yang tidak penting. Dengan berat hati, perjalanan dimulai setelah berpamitan dengan ibu. Ayah sudah tiada sejak masa kecil, dan pesan khusus disampaikan kepada adik untuk menjaga ibu selama merantau. Perjalanan panjang menuju terminal pun terasa membingungkan, hingga akhirnya seorang teman lama menyambut dan menawarkan bantuan untuk mencarikan kos-kosan murah di sekitar area kampus. Namun, pencarian kos-kosan ternyata lebih sulit dari yang dibayangkan. Hampir semua kamar di sekitar kampus sudah penuh, atau jika ada, harganya terlalu mahal untuk anggaran yang terbatas. Hari mulai sore, dan disarankan untuk melanjutkan pencarian keesokan harinya. Untuk sementara, tumpangan di rumah teman menjadi pilihan. Untungnya, orang tua teman tersebut mengizinkan. Lelah setelah perjalanan panjang, tubuh langsung merebah di kasur, mencoba melupakan hari yang melelahkan. Namun, mimpi aneh kembali muncul, persis seperti sebelumnya, gedung tua dengan tembok yang menghitam. Meski terasa janggal, mimpi itu tetap diabaikan. Keesokan harinya, pencarian kos dilanjutkan, kali ini di area yang lebih jauh tetapi masih terjangkau dari kampus. Hingga malam hari, hasilnya tetap nihil. Kelelahan mulai terasa, begitu pula rasa frustrasi yang datang seiring dengan pemikiran bahwa mungkin tidak ada lagi kos-kosan murah di zaman sekarang. Malam itu dingin, sisa hujan sepanjang hari membuat angin menusuk tubuh. Di tengah perjalanan pulang, pandangan tertuju pada sebuah kertas yang tertempel di tiang. Tertulis penawaran kos putra dengan harga murah, lengkap dengan nomor telepon yang bisa dihubungi. Nomor tersebut langsung disimpan, tetapi panggilan ditunda hingga keesokan harinya karena waktu sudah terlalu malam. Esoknya, rencana untuk mencari kos harus sedikit tertunda karena teman yang menemani memiliki kelas di kampus. Dengan meminjam motor, perjalanan dilanjutkan sendiri. Saat nomor dihubungi, pada awalnya terdengar pesan bahwa nomor tidak dapat dihubungi. Namun, setelah mencoba kembali, sambungan berhasil, dan sebuah percakapan singkat dengan pemilik kos memberikan harapan baru. Lokasi kos yang dicari berada cukup jauh dari rumah teman, sekitar 30 menit perjalanan menurut peta. Namun, kenyataannya, perjalanan membutuhkan lebih dari 1 jam. Kemacetan dan jalan yang masuk ke area perkampungan menjadi tantangan tersendiri. Akhirnya, sampailah di depan gedung kos yang menjadi tujuan. Gedung itu berada di pinggir jalan, namun dikelilingi oleh ilalang tinggi dan jauh dari perumahan warga. Gedung tersebut tampak seperti satu-satunya bangunan di area itu. Meski terkesan terpencil, pertimbangan harga murah dan tampilan luar yang cukup layak menjadi alasan untuk tetap melanjutkan langkah. Bangunan 2 lantai berbentuk huruf U itu memiliki pagar depan yang besar, sehingga lantai pertama tidak terlihat dari luar. Suasananya terasa sepi, tanpa ada tanda-tanda aktivitas manusia. Tidak ada suara atau pergerakan yang mencolok. Ketika mengetuk pagar besi, tidak ada jawaban hingga seorang pria paruh-baya membukakan pintu. Pria itu hanya menatap dengan ekspresi datar, tanpa sepatah kata, lalu pergi meninggalkan tamunya begitu saja. Meski sedikit kesal dengan sikap tersebut, keberadaan pagar yang terbuka membuat langkah masuk semakin mantap. Di dalam, suasananya pun serupa. Tidak ada sepeda motor di halaman, dan semua pintu kamar tertutup rapat. Namun, secara keseluruhan, tempat itu terlihat cukup nyaman untuk dihuni. Saat tengah memperhatikan sekitar, sebuah suara memanggil dari arah belakang. Suara itu terdengar seperti milik seorang nenek-nenek. Ketika menoleh, terlihatlah seorang wanita tua yang rupanya pemilik gedung kos tersebut. Tanpa banyak basa-basi, pembicaraan singkat terjadi. Harga sewa kamar yang hanya 400.000 per bulan dirasa sangat terjangkau. Wanita tua itu menunjukkan ruangan penuh dengan benda-benda antik sebelum akhirnya memberikan informasi bahwa kamar yang tersedia terletak di lantai 2, nomor 2 sebelah kiri. Pembayaran langsung dilakukan sebagai tanda jadi, dan kamar bisa ditempati mulai keesokan harinya. Setelah urusan selesai, langkah pun berbalik untuk pulang karena hari sudah mulai sore. Setibanya di rumah AB,
temannya yang belum pulang, tubuh terasa sangat lelah. Barang-barang mulai dirapikan agar keesokan hari tidak terlalu repot saat pindah ke kos. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, tidur dihiasi oleh mimpi yang sama, gedung tua dengan dinding yang rusak dan menghitam. Namun, kali ini, ada suara yang terdengar samar, berkata dengan tegas untuk tidak melanjutkan sesuatu. Mimpi itu membuat terbangun mendadak di tengah malam, dan meski kantuk masih terasa, sulit untuk kembali tidur. Pagi harinya, semua barang sudah siap, meskipun Abe masih tertidur lelap. Memutuskan untuk tidak merepotkan temannya lagi, taksi pun dipanggil untuk mengantarkan ke kosan baru. Orang tua Abe memberikan restu, menyatakan bahwa rumah mereka selalu terbuka jika suatu saat diperlukan. Perjalanan menuju gedung kosan memakan waktu lebih lama dari perkiraan. Setelah memasuki jalan-jalan kecil di area perkampungan, akhirnya sampai di depan gedung. Sopir taksi sempat memperlihatkan ekspresi heran, namun tidak ada komentar lebih lanjut. Mengabaikan hal itu, langkah langsung diarahkan menuju pagar gedung. Kali ini, tanpa mengetuk, pintu pagar langsung dibuka dan masuk ke dalam. Di halaman, nenek pemilik kos menyambut dengan sikap yang sama seperti sebelumnya, dingin dan tanpa banyak bicara. Kunci kamar diserahkan, dan dia berlalu begitu saja. Ketika masuk ke kamar, suasana terasa sangat dingin meskipun tidak ada kipas atau AC. Barang-barang mulai dirapikan agar tidak menunda pekerjaan tersebut. Hingga sore hari, tidak ada suara atau aktivitas yang terdengar di luar kamar, kecuali suara burung yang berkicau. Lingkungan terasa sangat sepi. Meski demikian, pikiran mencoba berpikir logis dengan menganggap bahwa penghuni lainnya adalah pekerja kantoran yang sedang berada di luar untuk bekerja. Kamar itu memiliki sebuah jendela yang mengarah ke belakang gedung, namun pemandangan yang terlihat hanyalah hamparan alang-alang yang gersang. Hari itu terasa cukup panjang, namun memberikan kesempatan untuk melepas lelah sebelum memulai aktivitas baru. 2 hari ke depan menjadi waktu yang cukup untuk beradaptasi dan beristirahat di tempat baru. Saat maghrib tiba, satu persatu lampu di kosan mulai menyala. Namun, rasa malas membuatku tetap terpaku di kasur tanpa banyak bergerak. Pintu kamar sengaja kubiarkan terbuka agar aku dapat mengetahui jika ada penghuni lain yang melintas. Kamar ini tidak dilengkapi televisi, jadi kesibukanku hanya berkutat pada media sosial, salah satunya Twitter. Tiba-tiba, sebuah perasaan muncul, seakan ada yang memperhatikanku. Manusia memang memiliki naluri yang hebat, meskipun tanpa melihat, kadang kita bisa merasakan jika seseorang sedang mengamati. Perasaan itu semakin kuat ketika aku menyadari posisi tidurku menghadap langsung ke arah pintu kamar. Saat aku menoleh, ternyata benar, ada seorang laki-laki berdiri di depan pintu, terdiam, dengan tatapan lurus ke arahku. Aku berusaha tetap ramah dengan memberikan senyuman, namun ia hanya memberikan ekspresi datar tanpa sedikit pun membalas. Setelah beberapa saat, ia pergi begitu saja, meninggalkanku dengan perasaan campur aduk. Aku merasa heran dengan sikap orang-orang di kos ini. Mereka semua tampak begitu dingin dan tertutup. Karena penasaran, aku memutuskan untuk keluar kamar dan mencoba melihat apakah ada penghuni lain di tempat ini. Aku melihat 4 orang di seberang kamar, namun mereka berjalan sendiri-sendiri tanpa menunjukkan tanda-tanda saling mengenal. Niatku untuk menyapa mereka langsung kubatalkan karena takut dianggap mengganggu. Rasa lapar mulai menyerang sekitar pukul 9 malam. Aku ingin mencari makan, tetapi tidak tahu lokasi tempat makan terdekat. Meminjam kendaraan rasanya tidak mungkin karena aku belum mengenal penghuni lain. Jalan kaki pun bukan pilihan karena jalanan sekitar terlalu gelap dan sepi. Akhirnya, aku memesan makanan melalui aplikasi ojol. Setelah menunggu sekitar 30 menit, driver ojol menelepon untuk memastikan lokasi pengiriman. Ketika aku keluar untuk mengambil pesanan, aku mendapati sang driver tanpa ragu dan bingung dengan lokasinya. Ia terlihat heran dengan kondisi gedung kosan, seolah-olah ada sesuatu yang aneh. Meskipun begitu, aku tidak terlalu memedulikannya. Setelah kembali ke kamar, aku segera membuka makanan dan siap untuk makan malam. Namun, sebuah bau gosong yang sangat menyengat tiba-tiba menyeruak, menghilangkan selera makanku. Aku mencoba mencari sumber bau tersebut, tetapi tidak menemukannya. Semua pintu kamar tertutup rapat, begitu pula pintu ruangan pemilik kos. Bau itu terus tercium selama hampir 2 jam, hingga akhirnya perlahan menghilang. Keesokan harinya, suasana di kos tetap sama, sepi dengan semua pintu kamar tertutup. Aku memutuskan untuk menyapa penghuni lain sore nanti, berharap dapat mengenal mereka lebih baik. Sore harinya, aku menunggu di bangku dekat gerbang kos, berharap bisa bertemu dengan penghuni lain. Akhirnya, seseorang datang.
Aku mengenalinya sebagai pria yang semalam berdiri di depan kamarku. Ketika ia lewat, aku mencoba memperkenalkan diri. Tangannya terasa sangat dingin saat berjabat tangan, dan kukunya yang hitam membuatku berpikir bahwa mungkin ia bekerja di bengkel. Setelah itu, ia masuk ke kamarnya tanpa banyak bicara. Beberapa saat kemudian, dua pria lain datang bersamaan. Wajah mereka tampak datar, tanpa ekspresi, dan tatapan mereka terlihat kosong. Ketika berjabat tangan, lagi-lagi aku merasakan dinginnya tangan mereka. Mereka segera masuk ke kamar masing-masing, meninggalkanku sendirian di bangku itu. Aku menunggu lebih lama untuk melihat dua penghuni lainnya, tetapi mereka tak kunjung datang. Karena bosan, aku memutuskan untuk kembali ke kamar. Rasa gerah membuatku memutuskan untuk mandi. Di kos ini, kamar mandi berada di luar dan harus bergantian dengan penghuni lain. Anehnya, setiap kali aku bangun pagi, kamar mandi selalu kosong seolah semua penghuni sudah selesai lebih awal. Setelah selesai mandi, tubuh terasa segar dan aku langsung merebahkan diri di kasur. Saat melihat jam, ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 9:30 malam. Aroma bau gosong kembali tercium untuk kedua kalinya. Perasaan penasaran mulai muncul, tetapi aku tetap tidak dapat menemukan sumber bau tersebut. Aku mencoba menutup pintu kamar, berharap baunya berkurang, tetapi tetap saja tercium, meskipun tidak terlalu menyengat. Dalam posisi duduk bersandar di tembok, tiba-tiba terdengar dua kali ketukan dari arah jendela yang menghadap ke belakang gedung. Aku tertegun dan terdiam sejenak, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi. Ketukan lain kembali terdengar, kali ini lebih pelan, membuatku spontan menoleh ke arah jendela. Namun, tidak ada apapun di sana. Pemandangan di balik jendela hanyalah suasana gelap dengan alang-alang yang terlihat kosong. Rasa takut mulai menyelimuti, ditambah perasaan seperti ada yang memperhatikan dari kejauhan. Merinding, aku mencoba mengalihkan perhatian dengan bermain game di ponsel. Namun, rasa was-was tetap ada. Ketukan kembali terdengar, dan kali ini lebih jelas. Aku memutuskan untuk tidak peduli, langsung menarik selimut dan mencoba memaksa diri untuk tidur. Meskipun berusaha keras memejamkan mata, ketakutan terus menghantui. Selimut menjadi satu-satunya perlindungan, meskipun rasa penasaran dan takut saling bergulat di dalam pikiran. Perlahan-lahan aku berhasil tertidur, meskipun bau gosong masih terasa menyengat. Keesokan paginya, aku terbangun lebih awal karena harus mengikuti orientasi mahasiswa baru di kampus. Pukul 5 pagi, aku sudah bersiap, meski rasa malas sempat menghampiri. Saat keluar kamar, suasana kosan tampak berbeda. Semua pintu kamar terbuka, tetapi seperti biasa, tidak ada satupun penghuni yang terlihat. Aku tidak ingin ambil pusing karena waktu sudah sangat mepet, dan terlambat datang ke kampus adalah hal yang ingin kuhindari. Seharian mengikuti orientasi terasa melelahkan, tetapi juga menyenangkan. Bertemu teman-teman baru memberikan semangat tersendiri, meskipun ada hal aneh yang kualami. Salah satu mahasiswa wanita tampak beberapa kali mencuri pandang ke arahku, tetapi ketika aku mencoba menghampirinya, dia justru menjauh. Aku memutuskan untuk tidak memikirkannya lebih jauh. Hari ketiga di kosan ini mulai memperlihatkan hal-hal yang lebih aneh. Malamnya, aku bersiap untuk tidur setelah seharian beraktivitas. Rasa kantuk mulai menguasai, tetapi tiba-tiba ketukan di jendela kembali terdengar. Kali ini, aku memutuskan untuk mengabaikannya, berharap rasa kantuk dapat mengalahkan ketakutan. Ketukan terdengar untuk ketiga kalinya, dan emosi mulai memuncak. Dengan penuh keberanian, aku bangkit dari kasur. Namun, apa yang kulihat di jendela membuat tubuhku membeku. Wajah seorang pocong dengan kain kotor, mata bersinar tajam, tampak jelas di balik kaca jendela. Tubuhku gemetar hebat, dan tanpa sadar aku berteriak. Rasa lemas melanda, membuatku langsung berlindung di bawah selimut. Pikiranku masih sulit menerima apa yang baru saja kulihat. Setelah sekitar 20 menit mencoba menenangkan diri, aku akhirnya berani membuka selimut. Namun, rasa takut tetap menghantui. Aku memilih untuk mengalihkan perhatian dengan bermain ponsel, meskipun itu tidak sepenuhnya membantu. Malam semakin larut, dan suara langkah kaki terdengar dari lantai 2. Aku mencoba berpikir positif, mengira nenek pemilik kosan mungkin sedang bersih-bersih. Tidak lama kemudian, suara tangisan terdengar, berasal dari arah jendela. Tangisan itu terdengar jelas dan menyayat hati, membuat bulu kuduku meremang. Aku memutuskan keluar kamar untuk memastikan keadaan. Namun, seperti biasa, suasana di kosan ini begitu sepi, seperti tempat yang sudah lama ditinggalkan. Saat kembali duduk di depan kamar,
Mas Tatang, salah satu penghuni kos, tampak baru pulang. Aku mencoba menyapanya, tetapi dia hanya menoleh sebentar dengan ekspresi datar sebelum masuk ke kamarnya. Dari posisiku, aku bisa melihat isi kamarnya ketika pintu terbuka. Namun, sesuatu yang mengerikan terlihat di balik pintu. Seorang anak kecil dengan mata yang bersinar samar, sedang tersenyum. Aku terdiam, tidak mampu bergerak, hanya bisa berdoa dalam hati agar rasa takut segera menghilang. Setelah beberapa saat, tubuhku mulai bisa digerakkan, dan aku langsung masuk ke kamar, mencoba melupakan kejadian tadi. Heningnya malah membuat suara-suara kecil terdengar sangat jelas. Aku memutuskan untuk mengalihkan perhatian dengan memainkan ponsel, berharap rasa takut segera hilang. Namun, malam itu terasa begitu panjang dan mencekam, membuatku sulit untuk benar-benar merasa tenang. Gangguan itu kembali terjadi malam itu, saat tubuh sudah lelah berusaha tidur selama setengah jam. Namun, bayangan tangisan dan tatapan anak kecil yang sebelumnya terlihat terus menghantui. Suara lirih seorang perempuan tiba-tiba terdengar memohon pertolongan. Kata-katanya lemah, namun cukup jelas, datang dari depan kamar. Keinginan untuk bangkit membantu ada, tetapi kenyataan bahwa di kos ini tidak ada penghuni perempuan membuat langkah tertahan. Bukan suara nenek pemilik kos yang sudah dikenal, melainkan suara asing yang berbeda. Selain itu, ada kalimat lirih lainnya yang meminta bantuan, kali ini berbicara tentang seorang anak. Ketidakwajaran situasi ini semakin menguatkan keputusan untuk tetap diam. Telinga sengaja ditutup dengan tangan, mencoba menghalau suara-suara tersebut. Namun, rasa takut yang sempat muncul perlahan berganti menjadi rasa kesal, terutama karena suara itu terus-menerus terdengar selama hampir 15 menit tanpa henti. Ketika kesabaran sudah habis, teriakan keras dilepaskan sebagai luapan kekesalan. Anehnya, setelah itu, suara permintaan tolong dan tangisan benar-benar berhenti, membawa keheningan yang mendalam. Meskipun tidak ada kejelasan apakah mereka mengerti atau tidak, momen tersebut menjadi jeda untuk sedikit menenangkan diri. Doa-doa diucapkan pelan, dan akhirnya rasa kantuk datang menghampiri. Malam itu, tidur menjadi pelarian dari ketakutan dan kegelisahan yang menghantui. Hari berikutnya, yang merupakan hari keempat di kos, dihabiskan sepenuhnya di kampus. Kesibukan orientasi membantu melupakan sejenak kejadian-kejadian aneh sebelumnya. Namun, begitu tiba waktu pulang, ingatan tentang semua pengalaman tersebut kembali menghantui, membuat langkah terasa berat menuju kosan. Tidak ada tempat lain yang bisa dituju, sehingga akhirnya kembali ke tempat itu adalah satu-satunya pilihan. Maghrib telah tiba saat aplikasi ojek online dipesan. Dalam waktu singkat, pengemudi tiba di lokasi. Perjalanan berlangsung lancar hingga tikungan yang mengarah ke kos. Namun, pengemudi ojek itu mendadak berhenti dan menolak melanjutkan perjalanan hingga depan kos. Sikapnya yang mendadak aneh disertai wajah yang terlihat pucat semakin membuat perjalanan terasa mencekam. Terpaksa, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki. Hanya sekitar 300 meter, tetapi suasana gelap di sekitar, dipenuhi ilalang dan semak-semak, membuat langkah terasa berat. Sepanjang jalan, kepala lebih sering tertunduk, menghindari kemungkinan melihat sesuatu yang tidak diinginkan. Sampai di jarak sekitar 100 meter, pandangan diarahkan ke gedung kosan. Namun, ada hal aneh yang terlihat, beberapa orang berlarian keluar dari arah dalam kosan. Jumlahnya sekitar 7 hingga 10 orang, tetapi tidak ada satupun yang dikenal. Mereka semua berlari ke arah berlawanan, melewati begitu saja tanpa sepatah kata pun. Di antara mereka, terlihat seorang ibu yang menggendong anak kecil. Saat mencoba bertanya, tidak ada satupun yang menjawab. Wajah-wajah mereka dingin, tanpa ekspresi, seperti tidak menganggap keberadaan seseorang di sekitar mereka. Kebingungan semakin menjadi ketika tiba di depan kos dan tidak menemukan apapun. Suasana tetap sunyi seperti biasa, seolah semua itu hanya ilusi. Sepanjang jalan menuju kamar, pikiran terus bertanya-tanya, bagaimana orang-orang itu bisa menghilang tanpa jejak? Tidak masuk akal jika mereka mampu berlari sejauh itu dalam waktu singkat. Terlebih, ada seorang ibu yang menggendong anak kecil, yang seharusnya tidak mungkin bergerak secepat itu. Sesampainya di kamar, tubuh langsung terhempas di kasur. Tidak peduli lagi apa yang terjadi di sekitar. Bahkan, tanpa sempat mengganti pakaian, mata langsung terpejam, mencoba melupakan semuanya. Anehnya, malam itu terasa damai tanpa gangguan sedikit pun. Hari-hari berikutnya hingga hari ke-7 berjalan serupa, tanpa ada kejadian menyeramkan seperti sebelumnya. Hari ke-8 adalah puncak dari segala gangguan yang aku alami. Dengan gemetar, aku menceritakan semuanya, meskipun aku tidak berharap orang-orang akan percaya. Namun,
Inilah kenyataannya. Hal-hal yang membuat kita ketakutan memang seringkali sulit dilupakan, bahkan setiap detilnya terpatri jelas dalam ingatan. Hari itu, aku sedang sakit. Mungkin akibat kelelahan karena banyaknya kegiatan di kampus. Aku memang tipe orang yang memiliki daya tahan tubuh rendah, sehingga mudah merasa lelah dan jatuh sakit. Aku pernah mendengar dari seorang teman, yang katanya memiliki kemampuan khusus, bahwa ketika tubuh kita sedang lemah atau kelelahan, kita menjadi lebih mudah diganggu oleh hal-hal gaib. Entah benar atau tidak, namun saat itu, aku merasakannya. Sejak bangun tidur, tubuhku terasa sangat lemas. Aku bahkan memesan makanan melalui aplikasi online karena tidak sanggup keluar kamar. Saat mengambil pesanan, ekspresi wajah sang pengantar pun terlihat bingung. Entah apa yang ia pikirkan, dan aku pun tak mau terlalu memikirkannya. Ketika waktu maghrib tiba, suasana di sekitarku kembali hening. Aku hanya bisa berbaring di kasur, merasa tak perlu memberitahu siapapun tentang sakitku. Menurutku, penyakit ini bisa sembuh dengan sendirinya hanya dengan istirahat yang cukup. Aku tidak ingat pasti jam berapa, tapi aku masih terbaring di tempat tidur ketika tiba-tiba terdengar suara dari arah depan kamar. Suara itu aneh, seperti ada sesuatu yang sedang diseret. Awalnya pelan, kemudian semakin jelas terdengar dan akhirnya berhenti tepat di depan pintu kamarku. Aku sadar dengan apa yang terjadi, namun hanya bisa diam. Merinding mulai menjalari tubuhku, dan aku bertanya-tanya dalam hati tentang asal suara tersebut. Suara apa itu? Siapa yang membuatnya? Keinginan untuk bangun ada, tapi tubuhku terlalu lelah dan aku juga terlalu takut membayangkan hal-hal yang tidak-tidak. Aku membiarkannya, hingga sekitar 30 menit kemudian, suara itu menghilang. Aku merasa lega, setidaknya gangguan itu tak berlanjut ke dalam kamar. Namun, tak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu kamarku. 3 kali ketukan yang jelas. Aku diam, berharap itu hanya lelucon. Namun, ketukan itu kembali. 3 kali lagi, sama jelasnya. Aku masih mencoba mengabaikannya. Kemudian terdengar lagi, ketukan ketiga kalinya. Aku mulai kesal, tapi tetap tidak ingin bergerak. Beberapa saat kemudian, dengan malas, aku memutuskan untuk bangun. Setelah membuka pintu, aku melihat ke kiri dan ke kanan, namun tidak ada siapapun di luar. Aku menutup pintu kembali dan berusaha tidak peduli. Namun, baru saja aku kembali berbaring di kasur, suara ketukan itu terdengar lagi, kali ini hanya sekali. Aku bangkit dengan cepat dan membuka pintu, berharap melihat siapa yang mengganggu, tapi lagi-lagi tidak ada siapapun di luar. Aku benar-benar marah. Rasa kesal memuncak, apalagi dalam kondisi tubuh yang sedang sakit, tetapi tetap saja ada yang mengganggu. 10 menit berlalu dalam keheningan, namun tiba-tiba terdengar ketukan di dinding kamar, asalnya dari kamar sebelah yang seharusnya kosong. Aku tak lagi bisa menahan amarah, sehingga aku membalas dengan memukul dinding dan berteriak dengan marah. Beruntung, setelah itu, ketukan tersebut berhenti. Malam itu terasa berat. Aku tahu ini bukan malam yang biasa, dan entah bagaimana, aku tidak akan melupakan malam itu. Setengah jam berlalu dalam hening, namun aku tidak bisa tidur. Obat yang aku minum seharusnya membuatku mengantuk, tetapi mataku justru terasa segar. Dalam keheningan yang menegangkan itu, tiba-tiba terdengar suara tawa khas yang pernah aku dengar sebelumnya. Tawa itu tak asing lagi bagiku, karena pernah kudengar di rumah dahulu. Badanku merinding hebat mendengar suara tawa itu, meskipun hanya samar, tetapi terdengar sangat jelas di telingaku, seolah-olah dekat sekali. Rasa takut mulai menyelimuti tubuhku, meskipun kemarahan belum sepenuhnya hilang. Sesaat kemudian, sesuatu yang tak kupercayai benar-benar terjadi. Di atas kamarku, aku melihat sosok Mbak Kunti terbang melintas, menembus tembok. Mataku terpaku pada sosok itu, transparan seperti kain yang tertiup angin. Rasa lelah dan sakit di tubuhku langsung berubah menjadi ketakutan yang luar biasa. Aku hanya bisa diam, tubuhku kaku, seakan terhipnotis oleh kehadirannya. Yang membuatku semakin takut adalah suara tawa yang terus terdengar, seiring dengan pergerakannya melintasi kamarku. Aku menutupi tubuhku dengan selimut, mencoba melafalkan doa-doa yang kuingat, berharap sosok itu tidak lagi menggangguku. 10 menit berlalu dalam keheningan. Aku berpikir, mungkin gangguan itu sudah berakhir. Dengan niat kuat untuk keluar dari kamar, aku mencoba memberanikan diri. Namun, saat selimutku turunkan, tiba-tiba tercium bau gosong yang sangat menyengat. Aku mengarahkan pandangan ke pojok ruangan, tepat di dekat pintu, dan apa yang kulihat benar-benar membuatku terkejut.
sosok hitam menyerupai manusia yang terbakar sedang duduk di sana. Matanya tertuju padaku, sementara salah satu tangannya menjulur, seolah meminta tolong. Melihat pemandangan itu, tubuhku kembali lemas, seperti semua tenaga terkuras. Sosok itu seakan menantang pandanganku, menguji ketegaranku di malam yang mencekam itu. Hampir 1 menit lamanya aku menatap sosok tersebut. Sedikit transparan, namun jelas terlihat tubuhnya yang hitam gosong dan beberapa bagiannya hancur. Kata-kata yang terucap dari sosok itu masih terngiang di kepalaku, meminta pertolongan. Pandanganku masih tertuju ke arahnya, dan tanpa terasa, air mata mulai menetes dari mataku. Tidak lama kemudian, sosok itu menghilang, barulah aku bisa bergerak. Aku langsung bangkit dan berlari menuju pintu kamar, namun pintu tersebut terkunci. Dalam keadaan panik, lemas, dan menangis, pintu itu tak kunjung bisa kubuka, padahal kuncinya sudah kugunakan. Seolah ada sesuatu yang mengunci dari luar. Dengan penuh keputusasaan, aku hanya bisa berdoa dalam tangis. Aku terus mencoba memainkan gagang pintu, namun tetap nihil. Aku pasrah, duduk bersandar di tembok sebelah pintu. Tidak lama kemudian, bau gosong kembali tercium. Wajahku tertunduk, bersandar di antara kedua lutut, membuat pandanganku tertutup. Ketika bau itu muncul, aku tidak berani mengangkat kepala, takut melihat sosok tersebut lagi. Namun entah mengapa, seakan ada kekuatan yang memaksa kepalaku untuk menoleh ke arah kiri. Inilah yang tidak akan pernah kulupakan. Sosok hitam gosong tadi sekarang berada persis di sampingku. Wajahnya sangat dekat denganku, dan aku bisa melihat dengan jelas kulitnya yang hitam bersisik, tulang-tulang yang menonjol dari tubuhnya, hingga tengkorak kepalanya yang tampak sangat jelas. Kedua matanya bolong, dan mulutnya terbuka lebar, memperlihatkan gigi serta rongga tenggorokannya. Perasaan ngeri dan putus asa memenuhi diriku, membuatku berteriak sekeras-kerasnya dan menangis tak terkendali. Pandanganku mulai gelap, dan akhirnya aku pingsan. Saat aku tersadar, jam sudah menunjukkan pukul 3 sore. Aku masih terbaring di tempat yang sama, tubuhku terasa sangat lemas. Perutku lapar, dan aku segera memesan makanan melalui aplikasi online. Anehnya, 3 driver menolak pesanan tersebut, meskipun jarak mereka dekat. Hingga akhirnya ada satu driver yang bersedia menerima pesanan, namun dia mengirim pesan menanyakan apakah alamatku benar. Aku menjawab dengan yakin bahwa alamat tersebut memang benar. Pelan-pelan aku mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Semua driver yang aku pesan sebelumnya tampak bingung, dan pesan dari driver ini semakin menguatkan kecurigaanku. Driver tersebut mengirimkan pesan lain, mengatakan bahwa gedung kosku sudah lama terbakar. Mendengar itu, pikiranku langsung memutar ulang semua kejadian yang telah aku alami. Bau gosong, sosok hitam gosong, dan para penghuni kos yang aneh membuatku hampir mempercayai apa yang dikatakannya. Namun, aku mencoba menepis semua pikiran tersebut. Driver itu akhirnya membatalkan pesananku, dan aku terpaksa keluar untuk membeli makanan sendiri. Sebelum keluar, aku memutuskan untuk mandi terlebih dahulu. Saat berjalan menuju kamar mandi, aku melihat Mas Wawan sedang berdiri di depan kamarnya. Dia sempat tersenyum kepadaku sebelum masuk ke dalam kamar. Tidak lama kemudian, aku berpapasan dengan Mas Wawan lagi di depan kamar mandi. Aku terkejut, karena sebelumnya dia jelas-jelas sudah masuk ke dalam kamarnya. Aku hanya bisa terdiam, kebingungan. Bau gosong yang sangat menyengat tercium saat dia lewat di depanku, dan hal itu semakin membuatku curiga bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sini. Setelah membeli makanan, aku memutuskan untuk menunggu Mas Tatang dan Mas Deden yang biasanya pulang kerja sore hari. Pukul 5 sore, aku sudah duduk di bangku depan, menunggu mereka. Setengah jam kemudian, Mas Tatang datang, namun dia menghiraukanku begitu saja. Aku memanggilnya, namun dia tidak menoleh sama sekali. Tidak lama setelah itu, Mas Deden datang, kali ini dia menoleh ke arahku. Namun sama seperti Mas Tatang, dia juga mengacuhkanku. Kesal dengan sikap mereka, aku langsung masuk kembali ke dalam kamar. Di dalam kamar, pikiranku terus berputar, memikirkan pesan dari driver tadi. Aku mulai meragukan kenyataan di sekitarku. Apakah benar gedung kos ini pernah terbakar? Walaupun sudah sering diganggu, aku masih mencoba berpikir rasional. Mungkin karena harga kos ini yang sangat murah, pikiranku berusaha menepis semua hal aneh yang terjadi. Namun, semakin lama aku merasa bahwa ada sesuatu yang tidak bisa diabaikan lagi. Mungkin sudah saatnya aku mencari tahu lebih jauh. Jam 7 malam, aku tahu bahwa mereka semua ada di kamarnya masing-masing. Tidak terdengar suara motor yang menyala,
dan aku juga melihat dengan mata kepalaku sendiri saat mereka masuk ke dalam kamar. Aku bangun dari tempat tidur dan berjalan menuju kamar Mas Deden. Pintu kamarnya tertutup rapat. Aku mengetuk beberapa kali, namun tidak ada jawaban. Kali ini, aku benar-benar kurang ajar, membuka kamar orang lain seenaknya, tapi rasa penasaran membuatku harus melakukan itu. Aku membuka pintunya perlahan, dan pemandangan di dalam kamar membuatku terdiam. Kamar itu gelap, tak ada yang bisa kulihat dengan jelas. Dengan bermodalkan cahaya dari ponsel, aku menerangi ruangan dan mataku membulat karena tak percaya dengan apa yang kulihat. Kamar itu kosong. Tak ada satupun benda di dalamnya, bahkan kasur pun tidak ada. Kamarnya benar-benar kosong, seperti ruangan yang baru saja dibersihkan total. Di samping itu, Mas Deden juga tidak ada di sana. Hatiku mulai gelisah, perlahan perkataan driver ojek online yang aku temui mulai terbukti. Aku meninggalkan kamar Mas Deden dengan pintu terbuka lebar, lalu berjalan menuju kamar Mas Bowoan. Aku mengetuk pintu lagi, tapi sama seperti sebelumnya, tak ada jawaban. Aku langsung membuka pintunya, dan sekali lagi, pemandangannya sama. Kamar itu kosong, tak ada barang, kasur, bahkan orangnya pun tak ada. Pikiranku mulai kacau, tubuhku mulai merinding, namun aku terus berusaha menenangkan diri, mencoba meyakini bahwa ini masih kosan yang nyata. Aku tidak lagi mengetuk pintu kamar Mas Tatang. Aku sudah tak peduli. Ketika pintu terbuka, kondisinya sama seperti dua kamar sebelumnya, kosong, tanpa satupun barang atau tanda kehidupan. Tubuhku terasa lemas, benar-benar tak berdaya. Aku berjalan ke arah depan, duduk di kursi dekat gerbang. Pikiranku kacau, tubuhku merinding tak karuan. Aku benar-benar buntu dan tak tahu harus melakukan apa. Tak lama kemudian, aku mendengar suara pintu terbuka. Aku menoleh, mencari sumber suara. Suara itu berasal dari kamar Mas Deden, dan aku hanya bisa diam terpaku. Pandanganku terfokus ke arah pintu itu. Jantungku berdegup kencang, bulu kuduku meremang. Aku ingat, pintu kamar itu sudah kubuka ketika aku meninggalkan ruangan. Perlahan, waktu terasa berjalan lambat. Jantungku semakin berdebar kencang saat melihat seseorang keluar dari kamar itu. Mas Deden. Namun, kondisinya sangat berbeda. Aku mengenal wajahnya, tapi kali ini semuanya berubah drastis. Ia keluar dengan cara mengesot, seluruh tubuhnya gosong dan hitam. Lengan kirinya hilang, tak ada. Perlahan, ia mengesot ke arahku. Bodohnya, aku terpaku di tempat, pandanganku terkunci ke arahnya. Semakin lama, sosok itu semakin mendekat. Keringat mengucur deras dari dahiku, aku ingin menangis, namun rasanya begitu sulit. Belum selesai dengan sosok Mas Deden yang mendekat, tiba-tiba aku tersadar bahwa ada sosok lain yang duduk di sebelahku. Perlahan, aku menoleh, dan yang kulihat adalah Mas Tatang. Wajahnya hancur, tak karuan. Kulitnya sama hitam dan gosong seperti Mas Deden, dan ia sedang menatapku dengan tatapan kosong. Dari mulutnya, terdengar suara yang lirih, meminta pertolongan. Aku berteriak sekeras-kerasnya. Kali ini, tubuhku bergerak. Aku merasa ada yang menepuk pundakku, membuatku bisa berlari meninggalkan kos tersebut. Aku berlari sekuat tenaga, air mata mengalir deras, dan aku tak berani melihat ke belakang. Aku terus berlari hingga akhirnya berhenti di dekat pos satpam komplek. Di sana, aku duduk, menangis terseduh-seduh, tertunduk dengan pikiran kacau. Banyak pertanyaan berputar-putar di dalam otakku. Sebuah tepukan di pundak membuatku tersentak. Aku menoleh, dan di sana berdiri seorang satpam komplek. Ia bertanya kepadaku, terlihat penasaran melihat keadaanku yang berantakan, menangis dan tanpa sandal. Aku masih belum bisa menjawab. Pikiranku masih kacau, tubuhku gemetar, dan seluruh tubuhku basah oleh keringat. Satpam itu mengajakku duduk di pos, dan aku menurut. Ia membantu membopongku ke dalam pos karena tubuhku begitu lemas. Setelah duduk, aku diberi segelas air putih. Aku meminumnya perlahan, berusaha menenangkan diri. Di pos itu, hanya ada kami berdua. Aku menyebut satpam itu dengan nama Pak Kosim. Ia terus berusaha menenangkanku dan memintaku menceritakan apa yang telah terjadi. Butuh waktu sekitar 15 menit hingga aku merasa cukup tenang. Gemetar di tubuhku perlahan menghilang, napasku mulai stabil, dan aku pun bercerita, menjelaskan semua yang kualami, dari awal hingga kejadian mengerikan di kosan itu. Pak Kosim mendengarkanku dengan saksama, lalu ia menarik napas panjang.
Sepertinya, ia tahu sesuatu yang ingin ia jelaskan kepadaku. Setelah aku selesai bercerita, Pak Kosim mengatakan bahwa aku adalah orang ketiga yang mengalami kejadian serupa. 3 bulan yang lalu, gedung kos tersebut terbakar akibat korsleting listrik. Sebanyak 12 orang penghuni kos terbakar hidup-hidup saat sedang tidur. Aku mendengar penjelasan itu dengan perasaan kaget luar biasa. Aku merasa tidak percaya, karena saat aku datang, gedung itu terlihat baik-baik saja. Tapi di sisi lain, aku sadar bahwa semua gangguan yang kualami seakan membenarkan cerita Pak Kosim. 2 orang sebelum aku juga mengalami hal serupa, bahkan salah satu dari mereka dikabarkan raganya dibawa ke alam lain. Pak Kosim melanjutkan ceritanya. Pengemudi ojek online sering mendapat orderan dari gedung itu, tapi ketika mereka sampai di lokasi, gedung tersebut terlihat hancur. Ada juga yang diantar ke sana, tapi tidak pernah keluar lagi. Setelah mendengar semua penjelasan itu, aku hanya bisa terdiam, merasa tak mampu berkata-kata. Tidak lama kemudian, 2 orang bapak datang dan bertanya apa yang terjadi dan siapa aku. Pak Kosim menjelaskan semua yang aku alami, dan kedua bapak itu langsung terlihat kaget. Hal yang membuatku bingung adalah semakin lama, semakin banyak warga sekitar yang berkumpul di pos itu. Mereka seakan-akan memperlakukanku seperti maling yang siap dihajar ramai-ramai. Entah bagaimana caranya, namun apa yang kuceritakan cepat tersebar malam itu juga. Akhirnya, salah satu warga yang dikenal dengan nama Pak Dani menawarkan aku untuk bermalam di rumahnya. Warga lain mengusulkan untuk segera menghancurkan sisa-sisa puing gedung bekas terbakar itu dan membawa orang pintar untuk membersihkannya. Warga sekitar ternyata sudah resah dengan keberadaan gedung yang sudah lama terbakar tersebut. Banyak di antara mereka yang sering dijahili oleh makhluk-makhluk penghuni gedung itu. Bahkan, yang paling parah, seorang anak kecil pernah hilang dan ditemukan di dalam gedung tersebut. Pak Dani langsung mengajakku ke rumahnya, dan aku pun menurutinya. Aku benar-benar tidak tahu harus kemana lagi. Sebenarnya, aku ingin menghubungi AB, tetapi aku merasa tidak enak karena sudah malam, dan rumahnya juga jauh. Setibanya di rumah Pak Dani, aku ditawari makan. Kebetulan, energiku sudah benar-benar terkuras habis setelah mengalami ketakutan dan lari-larian dari kosan itu. Setelah makan, aku melanjutkan untuk tidur, berniat besok bersama warga pergi ke sana lagi untuk mengambil barang-barangku. Keesokan harinya, tepat pukul 11 siang, banyak warga sudah berkumpul. Kami beramai-ramai berjalan kaki menuju gedung itu, rasanya seperti warga yang sedang bersiap untuk tawuran karena banyak yang membawa palu dan linggis. Aku sendiri hanya membawa badan dan mengenakan baju pinjaman dari anak perempuan Pak Dani. Setibanya di gedung itu, aku benar-benar terkejut. Apa yang kulihat sekarang berbeda jauh dengan apa yang kulihat saat pertama kali datang ke sini. Tembok-tembok gedung yang sudah hitam dan hancur, beberapa bagian sudah ditumbuhi semak-semak dan pohon liar. Aku terdiam, merasa lemas. Bagaimana bisa aku hidup di sini selama 10 hari? Di mana aku tidur? Di mana aku mandi? Lalu, bagaimana dengan barang-barangku? Kemana motor-motor yang parkir di sana? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu terus berputar-putar di pikiranku. Salah satu warga bertanya padaku dengan nada penasaran tentang bagaimana aku bisa tinggal di tempat itu. Aku menjawab dengan terbata-bata, karena diriku sendiri pun tidak mengerti bagaimana semua ini bisa terjadi. Aku memang tinggal di sana selama 10 hari, tapi gedung yang kulihat dulu begitu berbeda dari kenyataan yang sekarang ada di depan mata. Warga-warga yang lain pun bertanya-tanya, penasaran dan heran. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana aku bisa hidup di gedung itu bersama makhluk-makhluk halus. Aku berjalan menuju kamar, berniat untuk mengambil barang-barangku, tetapi hasilnya nihil. Percaya atau tidak, semua barang-barangku telah hangus, tidak ada satupun yang tersisa. Aku sudah tidak peduli lagi, sudah cukup dengan kejadian semalam, ditambah dengan hal-hal seperti ini yang membuat kepalaku semakin pusing. Tidak lama kemudian, Abi datang dengan wajah penuh keheranan. Sepertinya ada banyak pertanyaan di pikirannya yang ingin dia tanyakan padaku. Tanpa banyak bicara, aku langsung naik ke motornya dan meminta dia membawaku pergi sejauh mungkin dari tempat itu. Sepanjang perjalanan, aku menceritakan semua yang kualami secara detail, mulai dari nomor tiang itu hingga kejadian semalam. Memang sulit dipercaya, tetapi inilah yang benar-benar kualami. Bahkan, aku sendiri pun masih sulit mempercayai apa yang baru saja terjadi. Setelah kejadian itu, aku mencoba melupakan semuanya. Sekarang, aku tinggal sementara di rumah Abi, karena ternyata dia telah menceritakan semua ini kepada orang tuanya. Orang tuanya bahkan memaksa agar aku tinggal sementara waktu di rumah mereka. Aku tidak punya pilihan lain, karena aku masih trauma dengan semua yang terjadi.
Baju pun aku pinjam dari Abi, untungnya ukuran badanku dan dia tidak jauh berbeda. Begitulah cerita pengalamanku. Masalah percaya atau tidak, itu terserah kalian. Aku tidak memaksa kalian untuk percaya, tetapi kalian harus yakin bahwa dunia mereka memang ada dan nyata.